Dalam dunia penelitian, seringkali muncul perdebatan mengenai bagaimana sebuah studi kasus yang spesifik dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas. Di tutorial kali ini akan membahas konsep generalisasi analitik, yaitu sebuah pendekatan yang berbeda dari generalisasi statistik yang biasa kita kenal. Generalisasi analitik bukan sekedar tentang populasi dan sampel, melainkan tentang bagaimana pernyataan teoretis, teori, atau proposisi yang dirumuskan dengan cermat dapat diaplikasikan pada situasi lain. Dengan merumuskan temuan pada tingkat konseptual yang lebih tinggi, peneliti dapat membenarkan pentingnya mempelajari sebuah kasus spesifik sejak awal. Di tutorial 2.1 kali ini, Robert Gayen akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi apa itu generalisasi analitik. Menurut Yin, generalisasi analitik terdiri dari pernyataan teoritis, teori, atau proposisi teoritis yang dirumuskan dengan cermat. Generalisasi tersebut dapat berupa pelajaran yang dipetik, hipotesis kerja, atau prinsip lain yang diyakini dapat diterapkan pada situasi lain, bukan hanya kasus serupa. Dengan demikian, generalisasi analitik yang disukai dirumuskan pada tingkat konseptual yang lebih tinggi daripada kasus spesifik tersebut. Kemungkinan ketertarikan Anda pada tingkat yang lebih tinggi ini membenarkan pentingnya mempelajari kasus yang dipilih sejak awal. Meskipun tidak menggunakan terminologi yang sama, karya-karya terkemuka lainnya telah memberikan perhatian pada generalisasi analitik, yang juga membedakannya dari generalisasi statistik. Ada 4 karya. Yang pertama adalah Contrast Mitchell pada tahun 1983 yang menyatakan antara inferensi logis dan inferensi statistik. Kemudian yang kedua yaitu diskusi Bromley pada tahun 1986 tentang inferensi kasus dibandingkan dengan inferensi statistik. Kemudian yang ketiga skema Don Moyer pada tahun 1990 dan yang keempat adalah karya Buraway yang ditelurkan pada tahun 1991 membahas metode kasus yang diperluas. Cara beliau menggambarkan bagaimana generalisasi memperluas kasus sempit ke beberapa signifikansi yang lebih luas. Posisi yang lebih sulit dan bertentangan bahwa kasus yang dipelajari harus ditafsirkan sebagai contoh, sampel, atau contoh dari kelompok kasus yang lebih besar secara tidak diinginkan kembali ke generalisasi statistik dan hubungan antara sampel dan populasinya. Misalnya Gomes, Hammersley, and Foster pada tahun 2000 menyatakan demikian. Posisi tersebut berfokus pada fakta bahwa sebuah kasus tampaknya merupakan contoh atau contoh dari kasus serupa lainnya. Namun, klaim tersebut tidak tepat ketika memikirkan generalisasi analitik, di mana temuan dari studi kasus dapat memiliki implikasi yang jauh melampaui jenis kasus yang sama dan meluas ke sejumlah besar situasi lain yang tidak serupa. Terlebih lagi, kecuali jika studi kasus tersebut mencakup sejumlah besar kasus, biasanya puluhan atau ratusan kasus. Studi kasus dengan jumlah kasus yang sederhana pun akan tetap menghadapi tantangan berat dengan menggunakan analogi sampel terhadap populasi dan kebutuhan yang menyertainya untuk menggunakan analisis statistik guna menilai kekuatan hubungan apapun. Small pada tahun 2009 memberikan 2 contoh yang sangat baik dan diskusi yang mendalam tentang generalisasi analitik, yang juga mengutip karya-karya kunci yang sama seperti yang dirujuk di atas. Bagi Small, logika yang lebih disukai mewakili perspektif dan bahasa penyelidikan yang berbeda. Ia selanjutnya mencatat pentingnya memulai dengan proposisi substantif, misalnya hubungan atau proses yang diduga, daripada proposisi numerik, misalnya keterwakilan kasus yang diduga, agar generalisasi analitik dapat berfungsi. Diskusi mengenai generalisasi analitik ini, poinnya telah diperkuat oleh berbagai pemikiran ahli selama beberapa dekade. Sebagai contoh, Mitchell pada tahun 1983 yang seperti disampaikan di awal membedakan antara inferensi logis dan statistik. Sementara Bromley
pada tahun 1986 membahas inferensi kasus sebagai lawan dari inferensi statistik. Selain itu, Buraway pada tahun 1991 dan tahun 2009 memperkenalkan metode kasus yang diperluas untuk menunjukkan bagaimana sebuah kasus sempit dapat ditarik menuju signifikansi yang lebih luas. Penting untuk dipahami bahwa menganggap studi kasus hanya sebagai sampel dalam tanda kutip dari kelompok besar adalah sebuah kekeliruan yang secara tidak sengaja menarik kita kembali ke logika generalisasi statistik. Sebaliknya, kekuatan generalisasi analitik terletak pada kemampuannya untuk memberikan implikasi yang meluas ke berbagai situasi yang bahkan mungkin tidak serupa dengan kasus aslinya. Sebagai kesimpulan, pada video kali ini, untuk menjalankan generalisasi analitik secara efektif, peneliti harus beralih dari fokus pada proposisi numerik atau keterwakilan kasus menuju proposisi substantif, yaitu fokus pada hubungan atau proses yang diduga terjadi. Hal itu disebutkan sebagaimana oleh Small yang menyatakan bahwa ini mewakili perspektif dan bahasa penyelidikan yang berbeda dalam riset berbasis lapangan. Dengan memahami literatur kunci dari para tokoh seperti Don Moyer, Gaume, dan lainnya, peneliti dapat lebih percaya diri dalam menunjukkan bahwa temuan dari satu kasus tunggal memiliki nilai ilmiah yang signifikan dan dapat diaplikasikan melalui batas-batas kasus itu sendiri. Demikian penjelasan mengenai definisi generalisasi analitik menurut Robert K. Yin. Memahami batasan ini sangat penting agar riset yang kita lakukan memiliki landasan metodologis yang kuat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.